Kita kembali, saya mau mendengarkan apa yang menjadi hemat dari Bung Hairul Huda tentang permasalahan yang dihadapi oleh KPK dan PKS ini. Ya, kalau saya memperhatikan apa yang terjadi, penyitaan belum dilakukan dan karenanya belum bisa diperadilankan. Jadi kalau penyitaan sudah dilakukan pada waktu itu misalnya tetap memaksa petugas dari KPK untuk menyita, maka akan menjadi domain pra-peradilan. Tetapi karena tidak jadi dilakukan, maka belum masuk ke dalam wilayah pra-peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua, penguasaan mobil di sini itu berbeda dengan penguasaan dalam pengertian hukum material di Undang-Undang Pencucian Uang. Penguasaan di sini adalah penguasaan dalam ranah hukum formil, yaitu penguasaan ketika suatu barang bukti dari suatu tindak pidana itu bisa disita dari pemiliknya, bisa disita dari orang yang menguasai. Nah, persoalannya adalah mungkin track record penyitaan selama ini itu dilakukan terhadap barang-barang yang dikuasai oleh personal. Nah, sehingga dengan mudah bisa disita tanpa sekali perlawanan. bukan pemiliknya karena dia personal. Kecuali personalnya Fahri Hamzah akan berbeda ya, pasti ceritanya. Ketika mobil itu dikuasai katakanlah oleh suatu lembaga, katakanlah partai politik, tentu tidak bisa orang yang tidak mempunyai kewenangan di partai itu, kecuali mereka yang mempunyai kewenangan di partai itu yang kemudian bisa menyerahkan mobil itu ketika mau disita. Dalam kondisi ini Anda melihat KPK lalai melaksanakan prosedur? Menurut saya prosedur yang dilaksanakan selama ini adalah prosedur melakukan penyitaan terhadap barang yang dikuasai oleh pemiliknya atau dikuasai oleh bukan pemiliknya tetapi orang perseorangan. Ketika berhadapan dengan institusional seperti KPK, mungkin belum sampai situ prosedurnya. Sehingga kemudian ketika berhadapan kemarin menjadi menimbulkan persoalan. Bang Ruhut, bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih Bung Alvito. Ini perdebatan kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Itulah pinternya sahabat saya Bung Fahri Hamzah. Apapun PKS koalisi kami di dalam pemerintahan. Saya ingin mengatakan begini Bung Fahri, sahabatku yang baik hati. Ini reformasi. Ya. Reformasi jadikan hukum panglima. Rakyat tahu betul miskinnya rakyat karena ulah para koruptor. Bung Fahri, nggak usah kita cari salah benarnya KPK, nggak usah itu. Tetapi saya ingin tanya kepada Bung Fahri atau siapapun dari PKS, tahu tidak presidennya menjadi tersangka dan sudah diganti, sekarang presidennya sudah orang lain? Saya rasa tahu. Tahu tidak? Ada 3 mobil. Tadi Bung Fahri sudah mengatakan 3 mobil. Saya sahabat PKS. Manfaatkan kalau memang KPK salah. Kan Bung Fahri bilang ada 6 mobil yang kena polis KPK. Ya, KPK lain, bukan polis lain, KPK lain. Kenapa itu nggak dimanfaatkan? Monggo dang sarege, silakan ambil. Langsung kata profesor yang pintar barusan, pra-peradilan kan. 3. Karena begini Bung Fahri, saya bersahabat banyak dengan kawan-kawan PKS. Maaf saja, aku bangga dengan Bung Fahri karena bela partai. Aku juga orang yang paling selalu bela partai. Tapi Bung Fahri, keadaan sekarang, apalagi ini tahun politik Bung Fahri. Ya, saya sahabat Anda. Saya mohon, siapapun sekarang bersebelahan dengan KPK, KPK itu ibarat gadis cantik di mata rakyat. Otomatis, apalagi jangan dengar Yani yang di sebelah. Saingan Anda itu P3. Anda 9%, dia di bawah 9%. Nanti dia yang jadi naik, kalian turun Fahri. Sedangkan aku bangga dengan PKS. Karena itu jelas Presiden Anies Mata saja sudah mengatakan, silakan ambil koran hari ini semua. Silakan. Bahkan nanti KPK kami kasih bunga. Udahlah Fahri. Saya mohon, masalah besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Tetapi rakyat masih sangat membutuhkan KPK Fahri. Kita tegakkan hukum. Terima kasih. Ini Anda akan menjawab ini, tapi kita harus break dulu. Sedikit saja apa yang komentar Anda tentang pernyataan tadi? Bang Ruhut malam ini agak lain ya. Mungkin tadi jamunya agak beda kan. Kami akan kembali sesaat lagi.
Saya ingin Ya, silakan Pak Yani dulu. yang pertama saya kira gini Bang Ruhut. Kita ini kalau semangat memberantas korupsi jangan diragukan. Apalagi P3 jangan diragukan. Lahirnya KPK itu adalah lahir anak kandung P3 itu sendiri. Tepuk tangan. Undang-undang pencucian uang ini saya masuk di dalam pansusnya nih. Makanya rumusannya begitu saya masuk dalam pansusnya. Jadi jangan diragukan hal seperti itu. Habis waktunya, silakan. Ya sebentar. Habis waktunya. Saya mau dengarkan Bung Fahri ini yang berperkara. Ya, saya sebetulnya malam ini saya nggak banyak beda pendapat sama Bang Ruhut. Tapi saya tidak mau menganggap KPK selalu benar, itu saja. Itu tidak masuk dalam cara saya berpikir ya. Pendirian saya, manusia atau lembaga itu selalu saja ada yang salah, ada yang benar. Karena kita ini semua manusia. Justru indahnya dunia itu karena ada salah benar itu. Baik, silakan. Pak Bibit. Terima kasih. KPK itu tidak hanya punya pengalaman dalam menyita perorangan ya, tapi juga di Pemda juga kita pernah menyita, di korporasi termasuk juga perusahaan juga kita pernah menyita. Berarti bukan perorangan yang punya. Dengan kita sudah punya pengalaman juga. Hanya mungkin kaitan dengan PKS ini tadi yang dikatakan ada miskomunikasi atau misunderstanding di situ. Silakan diselesaikan baik-baik. Benar. Ya, saya menyatakan begini, bahwa proses penyitaan itu kan upaya paksa. Upaya paksa memang tidak akan menyenangkan semua pihak, apalagi pihak yang kemudian disita asetnya. Jadi kemudian akan timbul banyak persoalan di situ, ada perlawanan, ada ketidaksukaan dan lain-lain semacamnya. Saya berharap kemudian ini jadikan pelajaran bagi semuanya, termasuk juga PKS, mereka diharapkan kooperatif dengan proses yang seharusnya dijalankan oleh KPK. Oke, Bang, habis waktunya Bang. Mudah-mudahan saya tidak membuat Anda tidak senang atau perbuatan saya ini tidak menyenangkan, tapi kita harus akhiri debat kita malam hari ini. Kita lihat bagaimana perkembangan dinamika antara PKS dan KPK ini. Saya Alvito di Nova Ginting. Sampai jumpa. Setelah ini Anda dapat saksikan Apa Kabar Indonesia Malam.